Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifa Septi Devianita, NIM P272290200139 dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Wicara dan Bahasa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada video kali ini dengan mata kuliah kewarganegaraan, saya akan membahas sedikit tentang peran pemuda dalam era globalisasi. Di tengah era globalisasi saat ini, kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa kepemimpinan yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Dan inilah peran pemuda dalam era globalisasi. Yang pertama, menghilangkan gaya instan. Gaya instan yang seperti apa sih? Gaya instan seperti ini contohnya. Si A menginginkan nilai A+, tinggi tuh. Tapi ia malas belajar. Dia hanya mengandalkan contekan. Dia hanya mengandalkan browsing. Dia mengandalkan Google, internet, dan sebagainya. Sikap seperti inilah, gaya seperti inilah yang harus dihilangkan dalam generasi muda saat ini. Dan yang kedua adalah merubah pandangan. Pandangan pemuda saat ini mengukur kesuksesan tidak lagi dengan kejujuran. Banyak dari kami kalangan generasi muda menghalalkan segala cara untuk meraih suksesnya. Padahal segala sesuatu yang dilaksanakan dengan tidak jujur adalah tidak berkah. Dan ada contoh lain seperti ini. Ada generasi muda yang memandang, yang mengukur kebahagiaan itu dengan uang. Padahal tidak selalu dengan uang, teman-teman. Kita tidak boleh menyamaratakan standar kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan yang kita punya. Bahagia itu simpel, teman-teman. Kita yang buat, bukan orang lain. Ada yang nilainya pas KKM aja udah bahagia. Ada yang cuma makan mie ayam aja udah bahagia. Ada yang bahagianya kumpul dengan keluarga. Ada yang bahagia dengan bermain kucing dan sebagainya. Pandangan seperti inilah yang harus kita ubah. Dan yang ketiga adalah hidup sederhana atau tidak boros. Hidup mewah dan berfoya-foya dengan uang orang tua adalah tidak baik, karena akan menimbulkan rasa malas bekerja dan hanya mengandalkan orang tua dan orang lain. Sifat sikap inilah yang mengkhawatirkan di era globalisasi. Di era yang serba canggih, di era yang serba modern, kita malah malas. Jangan, teman-teman. Seharusnya kita lebih produktif untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang keempat adalah menjadi generasi muda yang produktif. Pemuda yang mau bergerak, yang mau aktif pada zaman sekarang adalah hebat. Mengapa kok hebat? Karena pada zaman sekarang, zaman yang serba modern, zaman yang serba canggih, semua ada dalam genggaman, yaitu handphone, yang membuat manusia semakin malas. Karena kalau kita lapar, langsung klik. Kalau kita butuh baju baru, langsung klik. Kalau kita mau bersih-bersih tapi malas, langsung klik. Nah, untuk mencegah rasa malas tersebut, kita mencoba produktif ya. Misalnya kita membuat masker yang berbahan dasar kain batik. Masker kan saat ini sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia, karena dunia saat ini sedang pandemi corona. Jadi kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada. Oke teman-teman, teman-teman di rumah jangan lupa menggunakan masker ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah batik kawung, kain batik kawung yang kita buat jadi masker. Ini seperti ini. Ini ya maskernya, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa membuat masker berbahan dasar batik ya. Kita sekaligus produktif, juga melestarikan budaya lokal kita, yaitu kain batik. Setelah kita memproduksi beberapa kain batik menjadi masker, kita bisa menjualnya melalui media sosial kita seperti Lazada, seperti Shopee, seperti Tokopedia, seperti Instagram, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah melestarikan budaya lokal kita Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Peran pemuda kali ini adalah menjaga dan melestarikan budaya lokal kita dengan cara mempelajari budaya-budaya lokal asli Indonesia. Sebagai contoh, kita mau belajar tari-tarian khas dari daerah Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sumatera, dan sebagainya. Setidaknya kita mau belajar daripada tidak sama sekali.
Dan yang terakhir adalah menjadi pemuda yang saling menghargai dan saling menerima di antara banyak perbedaan. Indonesia terkenal dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, banyak agama, banyak ras, banyak suku, banyak bahasa, banyak warna kulit, dan itu sangatlah berbeda-beda di antara daerah-daerah, sangatlah berbeda. Kita harus menggunakan perbedaan tersebut sebagai alat pemersatu bangsa, tidak menjadikan perbedaan tersebut menjadi pemecah bangsa kita sendiri. Kita harus ingat, warna pelangi tidak hanya satu, melainkan Magiku Hibiniu yang akan membentuk pelangi indah. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda sudah selayaknya menjadikan perbedaan tersebut menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video saya. Teman-teman di rumah jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, selalu berolahraga, makan makanan yang bergizi, selalu menggunakan masker, kain batik, cinta budaya lokal, dan tentunya mencuci tangan, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih. Love you.